kita mengkritik boleh enggak sih? Itu harus. Karena Harus tanpa ya. kritisi bangsa dan negara ini tidak akan menjadi besar. Gitu ya. Halo, Mas Tinus, apa kabarnya? Halo, selamat malam Bang Wempi. Kita di mana sekarang? Kita ini ada di Gunung Lemongan. Gunung Lemongan di Besar, Lumajang ya. Lumajang. Kita belum nyampe puncak, kita masih ada di area Gede. camp di Watu Gede. Besok hari Minggu, Iya, berarti libur ke gerejanya ya? kita online dulu. Oh online ya? Pakai HP. Oh gitu ya? Yang penting ada sinyal. Oh streaming ya? Streaming ya? Streaming, Berarti masih belum. Tapi kegiatan di gereja masih kan? Masih. Maksudnya ada kan? Ada timing pasti ada. Oke. Begini, kita ngobrolin sesuatu ya yang di luar tentang pendakian, naik gunung atau apa Iya, gitu. Ya. Boleh. Tapi saya kepengen tahu pendapat seorang Tinus gitu ya. Pribadi sampaikan aja gitu ya. Setuju ndak kalau kita sebagai orang muda lah, dianggap orang muda lah ya kita ya. Saya masih muda nih Mas. Anda cari respon yang tepat. Kalau bicara anak muda Oke. boleh. Bicara tentang politik, Waduh, kalau politik ini susah saya enggak. berarti tidak politik tidak menarik ya Ya, buat semuanya Anda, buat Anda. menarik untuk Untuk diikuti gitu, untuk diikuti aja. gitu ya. Untuk dibicarakan enggak? Kalau dibicarakan ya lihat substansinya dulu. Oh, gitu ya. Karena begini, politik itu sebenarnya sama dengan pendapat. Politik itu juga sama dengan agama. Politik juga sama dengan afiliasi kita tentang apa saja gitu ya. Iya. Artinya kita boleh berbeda gitu ya. Boleh. Nah, artinya juga kalau kita ngomongin sesuatu yang berbeda itu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Artinya kalau kita ngomong politik Sah-sah saja begitu ya. Tapi pasti ada punya pendapat, pengertian. Iya. Seharusnya politik pasti ada kan ya, Ada. apalagi kalau di negara demokrasi, Betul negara sekali. kita apalagi ya republik. Karena politik tidak bisa dipisahkan dari sebuah perjalanan sebuah negara gitu ya. Nah, menurut Anda politik itu seharusnya bagaimana? Atau kita sebagai anak muda itu Iya. menanggapi politik harusnya seperti apa? Kalau menurut saya politik itu adalah suatu pembelajaran dan berdemokrasi. Politik itu sebenarnya baik. Cuma dalam penerapannya, dalam mencapai suatu visi dari politik tersebut, itu sudah dalam pelaksanaannya, dalam misinya itu sudah dengan cara-cara yang sudah enggak benar. Iya. Artinya memang dalam politik itu enggak ada kawan. Tidak ada kawan abadi gitu ya biasanya ya. Abadi, Dan tidak ada lawan abadi. Tidak ada lawan abadi, yang ada cuma Kepentingan yang abadi begitu ya. Bolehlah kalau kita lihat seperti waktu pemilihan presiden kemarin antara nomor 1 sama nomor 2. Oh gitu ya. Nah, sekarang buktinya apa? Mereka sudah boleh dibilang bersatu ya. bersatu karena ya mungkin salah satunya punya kepentingan yang sama. Iya, gitu. Cuma kadang yang di bawah kadang kalau kurang bijak menyikapinya masih sampai sekarang masih terbawa. Oh gitu. Ya. Seperti ya. Dalam arti atau dalam kata lain bahwa politik dalam kontestasi ya silakan gitu ya. Boleh. Tapi sesudahnya ya sudah begitu ya. Sudah. Berjalan dengan apa adanya karena semuanya kalau misalnya kita milih presiden kemudian presidennya terpilih ya itu presiden kita gitu ya. Bukan berarti kita terus menerus kalau tidak setuju terus menongkrong begitu ya. Atau kalau yang setuju terus apa begitu ya. Jadi begitu. Artinya politik harusnya dijalankan dengan semestinya begitu ya. Tidak dengan cara-cara yang tidak bijak, tidak baik begitu ya. Tetapi begini Mas Tinus ya, karena
tidak ada kawan dan lawan yang abadi, ada kepentingan abadi, maka kepentingan itu yang justru membuat cara-cara yang tidak baik itu selalu saja dilakukan dan selalu saja ada, bahkan di seluruh Iya. dunia ya, di seluruh penjuru Sampai dunia semua politik selalu seperti ada itu. saja cara-cara yang tidak baik yang dilakukan begitu oleh politisi, Iya. oleh politikus. Gitu. Jadi seharusnya bagaimana? Kalau bicara politik saya kira dari dulu sampai entah sampai kapan politik akan berjalan seperti itu. Nanti begitu ya. Pastinya. Karena memang bicara kepentingan memang tidak ada yang katanya apa benar-benar memperjuangkan yang ini yang itu, tapi yang diperjuangkan kadang memang di politik itu pasti ada kepentingan pribadi maupun kepentingan dari golongan tertentu. Cuma kadang bagaimana kita menyikapinya. Atau begini, kalau kita bicara politik itu apakah seharusnya pada momen waktu yang tepat atau bagaimana? Kalau saya sebagai masyarakat biasa, kalau memang politik kan tergantung dari apa ya, orang-orang biasanya kalau kita tahu orang-orang partai lah ya, karena pasti mereka akan apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah, di situ politik juga bermain. Iya. Dan hampir boleh dibilang setiap kebijakan pasti di situ akan muncul suatu tindakan yang berbau politik nantinya di situ. Ya, saya sepakat itu. Saya sepakat karena ya akhirnya itu yang membuat kadang sebuah kebijakan gitu ya dari pemerintah yang kadang tidak sesuai pada tujuan, tidak sesuai pada sasaran gitu ya, gara-gara ada kepentingan politik gitu, itu ya. Jadi oke, tapi enggak apa-apa ya kita bicara politik ya. Nggak apa-apa. Atau barangkali afiliasi politik kita berbeda, no problem ya. Masalah. Naik gunung aja ya, kita bisa bareng. Iya. Tidak perlu dipertajam intinya itu ya. Karena mereka kalau kita lihat itu sebenarnya ketika ada yang berbicara politik, karena ketika ada suatu kebijakan yang ada yang menimbulkan pro dan kontra, disitulah terjadi perdebatan. Tapi pada intinya mereka semua adalah apa ya? Ketika sudah tidak ada hal yang berbicarakan lagi, mereka tetap seperti kita, tetap berteman, seperti itu. Gitu. Seharusnya begitu. Jadi perbedaan politik itu tidak lalu mempertajam atau merusak hubungannya sudah baik begitu ya. Iya. Tidak perlu. Harus diingat loh bahwa kepentingan yang abadi dan kepentingan siapa? Kepentingan mereka gitu ya. Kita santai-santai aja gitu ya. Jangan lalu kita menjadi jurang perbedaan itu semakin gede ya gara-gara kepentingannya mereka. Gitu ya, sepakat ya? Sepakat. Oke deh. Oke. Tetap segala kebijakan yang terbaik kita selalu dukung. Oke, yang terbaik kita dukung. Tapi boleh enggak kita kritisi sih? Kita mengkritik boleh enggak sih? Itu harus. Karena Harus tanpa ya? kritisi bangsa dan negara ini tidak akan menjadi besar. Itu ya. Ada sebuah kebijakan, ada yang bilang begini bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan gitu ya. Artinya kalau kebijakan politik, kebijakan sebuah negara kan karyanya manusia tuh ya. Pasti ada kelemahan. Nah, saat kelemahan, saat kesalahan itu bisa dong kita kritisi ya. Boleh. Artinya yang bangun kan, yang konstruktif. Artinya kita memberikan masukan kepada pemerintah agar Menjadi lebih baik lagi. programnya atau kebijakannya bisa lebih mendekati pada sempurna. Begitu ya? Iya, betul sekali. Sip. Thank you Mas Dinas. Ya, sama-sama. Malam yang cerah. Malam yang cerah.